dan dia berobat sekarang sembuh loh. Nah, itu Nah, yang menjadi motivasi mereka untuk memeriksakan diri lebih awal. Oke. Oh, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast adalah channel YouTube yang membahas terkait dengan informasi-informasi, edukasi-edukasi terkait dengan kesehatan, khususnya di Puskesmas Rarang, guna memaksimalkan penyebaran informasi yang ada di internal Puskesmas Rarang maupun di tingkat nasional. Pada pagi hari ini, karena memang ini pagi, kita kedatangan tamu dan ini berbeda dari yang sebelumnya. Kita kedatangan tamu dari beliau ini termasuk KPM juga, termasuk KPM, namun kaitannya dengan hari ini kita mengundang beliau tidak lain akan membahas terkait dengan perkembangan tuberkulosis. Ya, misalnya ada program-program dan peran beliau di Puskesmas ini strategis sih saya bilang, karena beliau lah yang selalu menjemput ya Bu Sari ya, selalu aktif ke pasien atau ke masyarakat. Kalau begitu kita perkenalan dulu Bu Sar. Kita perkenalan dulu, boleh ya Bu Sar ya, biar masyarakat di rumah juga mengenal sosok Bu Sar. Kalau di Puskesmas mungkin Bu Sar ini sudah familiar karena sudah sering hampir setiap hari kalau saya lihat ya Bu Sar ya. Belum lagi di Posyandu, terus selalu bersama-sama dengan programmer TB Mas Ikung. Kalau gitu kita perkenalan dulu Bu Sar, silakan Bu Sar, nama, mungkin terus sehari-hari, mungkin kegiatannya Bu Sar. Terima kasih. Siap Bu Sar. Saya udah diundang ke sini. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu dong, ya. Bisa biar tak kenal maka tak aruf, tak sayang. Nama saya Sarvini, alamat Petung Desa Lando, Kecamatan Rarang. Kesehari-harian saya sebagai kader pembangunan manusia yang dimana ditempatkan di Desa Lando. Ya, di Desa Lando, kemudian sebagai kader Posyandu juga, dan kemudian kader komunitas terutama yang khusus di tuberkulosis ini. Kemudian yang dimana tugas saya sebagai mengambil sputum langsung dengan indeks ataupun pasien langsung yang bersentuhan langsung ke pasien. Kemudian ada banyak ya, dan ada memang kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Posyandu, kemudian yang jelas yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan masyarakat gitu, pastinya ya Bu Sar ya. Terutama di kesehatan. Wah luar biasa. Kalau boleh tahu Bu Sar, sejak tahun berapa untuk kadernya Bu Sar? Kalau untuk kader Posyandu, saya mulai Januari 2019, masih tergolong baru. Oke. Teman baru, cuman udah aktif sekali ini, mengalahkan senior-senior. Kemudian ditunjuk sebagai KPMD Agustus 2019. Berarti itu pada zamannya ini ya, namanya COVID. Masih COVID, kita udah di TB. Siap, luar biasa. Nah, menarik nih Bu Sar terkait dengan apa tadi, komunitas, kader komunitas ya. Nah, terutama terkait dengan tuberkulosis. Mengingat juga kita di sini kan ada inovasi terkait dengan sewa kutu. Ya benar besar. Nah itu dalam hal apa kerjasamanya itu Bu Sar?
atau peran Bu Sar di sini sebagai apa? Kalau di kader komunitas itu misalnya kan nanti dari komunitas sendiri yang memfasilitasi, kemudian dari apa namanya dari puskesmas sendiri juga memfasilitasi. Jadi di situ bersinergi. Akhirnya kita juga sama-sama kerjasama. Yang tujuannya satu menuntaskan tuberkulosis itu sendiri. Oke. Berarti sejalan dengan inovasi puskesmas dan sejalan juga dengan tugasnya Bu Sar di kader komunitas itu. Oke. Dan ya kenapa tidak ya Bu Sar ya? Karena memang kita memang program kesehatan ini bukan hanya tugas kesehatan, tapi memang kita butuh mitra yang sejalan seperti Bu Sar sampaikan tadi. Nah, selama ini perannya Bu Sar di lapangan itu seperti apa Bu Sar? Peran saya ya sepertinya kita kerjasama dengan programmer, mengadakan penyuluhan, kemudian men-screening masyarakat yang memang ada indikasi atau terduga gitu. Kemudian setelah ada pasien, nanti kan kita akan screening di sekitarnya itu lagi gitu, berdasarkan indeks kasusnya. Kemudian lagi terkait dengan penjemputan, saya juga bukan fokus di Desa Lando, tapi melainkan semua desa yang berada di bawah binaan Puskesmas Larang, yaitu 8 desa. Kemudian penjemputannya misalnya kita kadang-kadang pakai ada sepagi ataupun sewaktu gitu, tergantung kondisi masyarakat saat itu. Itu yang kita pakai. Kadang siangnya atau siangnya kita ngadakan penyuluhan, penjemputan seputumnya pagi gitu. Bisa fleksibel ya, Bu Sar. Oke, menarik. Nah, Bu Sar, ada berapa sih pasien kita Bu Sar? Pasien TB? Lumayan banyak sih ya, yang satu desa terutama yang saya masih fokusnya di Desa Lando itu aja yang masih pengobatan 5 orang. 5 orang. Karena di berbagai desa itu ya berbeda-beda cara kita pendekatannya di masyarakat, kemudian pengetahuan masyarakat tentang TB itu berbeda-beda. Jadi kita juga masuknya di desa-desa itu ya harus pinter-pinter ngelihat kondisi gitu. Dan karena adanya Prima Podcast ini, itu membantu nggak masyarakat? Ada nggak yang menonton video kita Bu Sar di lapangan? Insya Allah, dan ini akan menjadi motivasi kita bagaimana cara kita untuk mengatasi, kemudian apa-apa yang kita dapatkan dari prokes ini. Banyak hal yang memang kita dapatkan. Kemudian ini bukan di masalah TB aja, seperti yang kita lihat, seperti yang tonton bagaimana ini di luar dari TB, bagaimana saya lihat apa tujuan USG, bagaimana ya itu STPDM STBM itu seperti apa gitu. Itu yang kita lihat. Banyak hal yang memang kita dapat pelajari dari situ gitu. Kemudian dan banyak kendala-kendala yang memang kita dapatkan di lapangan, dan itu memang sudah biasa dan kita harus hadapi. Dan kemarin saya sempat turun juga, sempat mendamping terus untuk pasien TB ini juga. Saya lihat udah banyak yang rutin datang ambil obat, dan kita memang sudah melakukan podcast juga bersama programmer, dan kita sampaikan bahwa memang video-video kita ini banyak yang memberi insight ke masyarakat, jadi menambah wawasan mereka terkait dengan TB. Seperti sekarang alhamdulillah mereka rutin datang ambil obat. Ya itu tadi, jadi programmer, lintas program, mitra kita Bu Sar juga harus benar-benar ya rapatkan barisan. Nah Bu Sar, kalau Bu Sar melihat ini dengan pasien tadi katakan 5 ya di Lando ya, itu mereka apakah 100% atau 5-5-nya itu udah minum obat secara teratur atau bagaimana?
Alhamdulillah sudah secara teratur. Oke. Kemudian khususnya di Lando itu Yes. juga masyarakat kita welcome. Dalam artian kemudian ada yang batuk kan, bahkan saling menginformasikan. Bahkan kita sendiri yang sebagai kadernya di telepon, Mbak, ini ada yang batuk, minta tolong untuk diperiksa. Itu di masyarakat di Lando, berbeda dengan masyarakat di desa-desa lain. Oke. Berarti dengan kondisi sekarang ini, dengan informasi yang banyak didapatkan, itu berarti mereka kadang tetangga atau masyarakat lain aware, saling mengingatkan. Nggih, besar, Masya Allah. Dan ini besar, yang sembuh itu ada nggak, besar? Ada, alhamdulillah ada beberapa yang sembuh, dan itu menjadi pelajaran atau itu yang menjadi yang dilihat sama masyarakat ini. Kemudian ini yang udah sakit, kemudian ada sakit ini dan dia berobat sekarang sembuh loh. Nah, itu yang menjadi motivasi mereka untuk memeriksakan diri lebih awal. Artinya ada yang sembuh, Bu Sari? Banyak, bukan ada. Itu ada beberapa orang yang memang sembuh ya. Sembuh total. Masya Allah. Jadi setelah diperiksa lagi dahaknya negatif. Masya Allah. Sampai pengobatan tuntas selesai dan alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Ini berkat berkat besar, berkat dari kerjasama semua, kemudian masyarakat juga memahami dan mengerti gitu. Yes. Apalagi dengan adanya podcast ini kan semakin didengarkan bahwa benar ada yang sembuh. Tadi kata Busar berbeda-beda desa itu kan beda-beda penerimaan. Betul. Nah, dengan podcast ini mungkin desa lain nonton ya kan, bahwa ada pengalaman, ada pasien sembuh total. Alhamdulillah, mungkin bisa menginspirasi mereka. Terus tetangga-tetangga juga mungkin akan mengikuti tetangga-tetangga yang ada di Lando tadi, ya kan? Bisa aware, Insya Allah. Terakhir nih, Busa, apa nih tips buat masyarakat di rumah, terus ya pemirsa di rumah, karena ini memang harus kita lakukan, Busa. Selagi kita memiliki ilmu, pengalaman, ya kenapa tidak kita berbagi, Busa. Mungkin tips buat pemirsa di rumah, baik itu pasien ataupun tetangga, Besar. Misalnya ini, Besar, ya mungkin mereka tidak perlu takut. Kadang kan stigma masyarakat ini masih mungkin takutnya mohon maaf dikucilkan. Nah, itu mungkin apa saran atau tips buat masyarakat di rumah, Besar? Gini aja deh, kalau untuk itu memang selama ini banyak yang kita temui bahwa TB itu memang suatu penyakit aib bagi mereka, takut dikucilkan. Tapi bukan begitu, malah kita welcome seperti itu. Kita akan membantu untuk penyebarannya lebih menyempit lagi, gitu, tidak meluas. Maksudnya ketika kita tahu paling tidak si pasien akan mengerti, silahkan bergaul, silahkan, tapi memakai masker, menjaga kemudian paling tidak pakai pelindung lah. Kemudian menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga paling tidak rumah jendela paginya dibuka supaya sinar mataharinya masuk, gitu. Karena banyak yang kita lihat di rumah masyarakat itu memang keadaannya lembab. Dalam artian rumahnya bagus, tetapi jendelanya tidak dibuka, gitu kan. Jadi matahari itu tidak bisa masuk. Sementara kan tuberkulosis itu kan sukanya di tempat yang lembab, gitu. Artinya memang ventilasi ya, itu sangat mempengaruhi. Kemudian lingkungan juga, kemudian karena memang ada penyebarannya begitu. Memang kan secara tidak langsung begitu kena langsung gejalanya muncul, tidak kan, dengan akan bertahap. Kemudian 1 bulan, sekarang bisa saja kita karena beberapa pengalaman, sekarang kita cek periksa enggak negatif. Sangat lengkap sekali nih, Bu Sari, luar biasa nih. Wah, kita patut mencontoh beliau ini dengan segala usaha semangatnya, Bu Sar, dan mau berbagi di tengah-tengah kita ini. Terima kasih sekali, Bu Sar. Kita perlu undang lagi mungkin untuk membahas terkait dengan yang sembuh tadi juga, Bu Sar. Kita bisa perdalam lagi. Jangan kapok-kapok, Bu Sar, untuk mampir ke sini. Kita tunggu jadwalnya lagi nih, Bu Sar. Siap.
Kalau begitu itu dia pemirsa di rumah perbincangan kami atau di Prima Podcast ini bersama dengan Bu Sar selaku KPM juga, selaku KPM kader komunitas, selaku kader Posyandu. Beliau banyak bersentuhan dengan masyarakat, tentu kaitannya dengan kesehatan. Kalau begitu kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa di